Tahapan. Persiapan. Siapkan pertanyaan inti terkait topik. Pengamatan langsung. Laporkan situasi saat ini secara real time. Wawancara singkat dengan narasumber di lokasi. Penyusunan berita. Fokus pada meme plus 1H. Penyiaran dan penulisan. Kirim atau siarkan berita tanpa banyak analisis. Peran. Reporter. Melaporkan langsung dari lokasi. Redaktur. Memastikan berita dapat disiarkan segera dengan struktur yang baik. Reporting feature. Tahapan. Penentuan tema. Fokus pada aspek human interest. Riset mendalam, kumpulkan data dan fakta pendukung. Wawancara, lakukan wawancara yang eksploratif. Narasi kreatif, bangun cerita dengan alur menarik. Finalisasi, tambahkan visual pendukung jika perlu. Per reporter, menulis cerita dengan detail dan narasi yang kuat. Redaktur mengedit untuk gaya dan konsistensi. Tahapan, pemantauan, ikuti perkembangan berita terkini. Riset cepat, verifikasi informasi yang sudah ada, penyusunan ringkas, berikan konteks terbaru tanpa berlebihan, penyampaian segera, publikasikan atau siarkan. Peran, reporter mengupdate berita dengan fakta baru, datur menjaga akurasi dan relevansi. 4. Reportase mendalam, identifikasi masalah, tentukan isu yang perlu bahas atau pembahasan detail. Penelitian, gunakan data statistik, laporan, dan wawancara mendalam. Analisis, tulis berita dengan sudut pandang berimbang. Penyajian, gabungkan teks, visual, dan infografik. Peran, reporter, menggali data dan wawancara kompleks. Redaktur, menjaga keseimbangan perspektif. Reportase investigasi, tahapan, sentuhan topik, fokus pada kasus kontroversial. Pengumpulan bukti, wawancara rahasia, analisis dokumen, dan pemantauan. Pengolahan data, gabungkan berbagai sumber untuk menciptakan narasi. Penyajian, sampaikan temuan secara detail dan kronologis. Verifikasi ulang, pastikan akurasi sebelum publikasi. Peran reporter, melakukan penyelidikan intensif. Redaktur, bertanggung jawab pada aspek legal dan etika publikasi. Pembagian umum peran, bertugas mengumpulkan data, wawancara, dan menyampaikan laporan. Dan memastikan struktur, kualitas, akurasi, serta kepatuhan pada kode etik kristik. Pemasaran dan teknologi, menyusun anggaran dan memastikan profitabilitas perusahaan. 2. Manajer iklan, mengelola tim penjualan iklan, mengembangkan strategi pemasaran untuk klien, menjalin hubungan dengan pengiklan dan agensi, memastikan target pendapatan dari iklan tercapai. 3. Manajer bisnis, mengelola keuangan, sumber daya manusia, dan logistik, menganalisis performa bisnis untuk membuat keputusan strategis, membangun hubungan dengan mitra dan investor, mengawasi kontrak, perjanjian, dan regulasi. Peran di divisi editorial. Sabtu, redaktur pelaksana, mengawasi operasional harian tim redaksi, mengarahkan topik dan prioritas berita, memastikan kualitas dan etika pemberitaan. 2. Wakil pemimpin redaksi, membantu pemimpin redaksi dalam pengambilan keputusan strategis, mengawasi divisi tertentu seperti investigasi atau fitur, menjaga standar jurnalistik dan etika. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas kebijakan editorial dan visi media, mengambil keputusan strategis terkait konten dan arah media, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk publik, pemerintah, dan pengiklan, memastikan kepatuhan pada hukum dan kode etik jurnalistik. Perbedaan utama, manajer lebih fokus pada aspek bisnis dan operasional. Tim editorial bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, dan menjaga kualitas konten. Manajer iklan, mengelola tim penjualan iklan. 1. Manajer media, mengatur strategi editorial dan operasional media, mengawasi proses produksi konten dan publikasi, menjembatani divisi editorial, pemasaran, dan teknologi, menyusun anggaran dan memastikan profitabilitas perusahaan. 2. Manajer iklan, mengelola tim penjualan iklan, mengembangkan strategi pemasaran untuk klien, menjalin hubungan dengan pengiklan dan agensi, memastikan target pendapatan dari iklan tercapai. Dalam kasus money politics di pilkada, narasumber dapat mencakup pakar politik, dosen atau pengamat politik, ahli hukum, terutama hukum pemilu atau pidana, ketua KPU atau Bawaslu setempat, warga yang menerima sembako atau hadiah, calon kepala daerah yang diduga terlibat. Riset. Pelajari terlebih dahulu regulasi terkait money politics seperti undang-undang pemilu, serta data atau kasus serupa.
Susun daftar pertanyaan, siapkan pertanyaan yang relevan, dimulai dari yang bersifat umum menuju yang lebih spesifik. 2. Pelaksanaan wawancara. Pendekatan, perkenalkan diri, jelaskan tujuan wawancara, dan minta izin untuk merekam percakapan. Mulai dengan pertanyaan umum, misalnya pandangan tentang fenomena money politics secara umum, masuk ke pertanyaan spesifik. Tanyakan fakta atau pengalaman langsung yang relevan dengan kasus yang disoroti. Catatan etika, jangan memaksa narasumber untuk menjawab jika merasa tidak nyaman. 3. Pasca wawancara, konsolidasi informasi, kumpulkan data dari wawancara dan bandingkan dengan fakta yang telah ditemukan sebelumnya. Verifikasi, jika ada pernyataan kontroversial, cari data pendukung atau wawancarai pihak terkait untuk konfirmasi. Analisis, tulis berita berdasarkan wawancara tetap objektif dan sesuai fakta. Di grup pertanyaan untuk wawancara tentang money politics di pilkada tertutup pilkada. 1. Apa definisi dan bentuk money politics menurut pandangan Anda? 2. Bagaimana praktik money politics memengaruhi hasil pilkada di Indonesia? 3. Mengapa money politics masih marak meski sudah ada aturan hukum yang melarangnya? 4. Apa dampak jangka panjang money politics terhadap kualitas demokrasi di Indonesia? 5. Apakah ada pola tertentu dalam praktik money politics di berbagai daerah? 6. Apa saran Anda untuk mengurangi praktik ini di masa depan? Bagaimana cara meningkatkan kesadaran pemilih terhadap bahaya money politics? Apakah faktor sosial ekonomi turut mendorong praktik ini? 9. Apa peran media dalam mengungkap praktik money politics? Pertanyaan untuk ahli hukum. 10. Apa sanksi hukum bagi pelaku money politics berdasarkan UU Pemilu? 11. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus money politics selama ini? 12. Apakah ada kendala dalam pembuktian kasus money politics? 12. Bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah praktik ini? Apakah hukum saat ini cukup kuat untuk mencegah money politics? 19. Apakah pemberian sembako termasuk kategori pelanggaran pemilu? 19. Bagaimana hukum membedakan money politics dengan kampanye berbasis bantuan sosial? Pertanyaan untuk KPU Bawaslu. 11. Apa langkah KPU Bawaslu untuk mencegah money politics di pilkada kali ini? 15. Apakah ada kasus yang terdeteksi dan dilaporkan di wilayah Anda? 19. Bagaimana cara melaporkan dugaan money politics dan apakah mudah bagi masyarakat untuk melakukannya? Berapa jumlah kasus money politics yang berhasil ditindak di pilkada sebelumnya? 21. Apakah ada pengawasan khusus untuk daerah rawan money politics? 22. Apa yang dilakukan jika terbukti ada calon yang terlibat? Pertanyaan untuk warga, apakah Anda menerima sembako atau uang dari salah satu calon? 24. Bagaimana pandangan Anda terhadap pemberian ini? Apakah Anda merasa itu salah? 12. Apakah Anda tahu bahwa menerima uang dari calon adalah bagian dari money politics? 26. Apakah pemberian uang memengaruhi pilihan Anda? 27. Apakah ada tekanan untuk memilih calon tertentu setelah menerima uang? 28. Apakah masyarakat lain juga menerima hal yang sama? Pertanyaan untuk calon kepala daerah. 29. Bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan money politics dalam kampanye Anda? 30. Apakah Anda memiliki rencana untuk mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh money politics? Catatan penting, dalam wawancara investigasi seperti ini, etika jurnalistik harus diutamakan. Jangan menyudutkan narasumber tanpa bukti kuat. Gunakan pendekatan yang objektif, baik untuk mengungkap fakta maupun memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan posisinya.